Jadi di mata kuliah ini nanti kita akan belajar tentang apa itu periferal. Nanti kalian untuk periferal itu nanti ketemu 2 kali dengan saya, yaitu nanti periferal 1 dan periferal 2. Nah, di sini nanti mungkin ada beberapa kedatangan teman baru. Di sini ada Todi Inggil nih, pindahan dari kelas pagi, sama Mas Daviandi ini juga kelas pagi. Halo, halo. Oke ya. Nah ini Siap, juga siap. itu temannya sebelahnya Atana suruh install juga, suruh pasang ya, biar sekalian masuk ya. Masih, Kak. Oke. Nah nanti yang belum yang belum masuk suruh masuk saja. Oke, ini langsung saya mulai saja pendahuluan ya. Ini kita mulai. Slide-nya kelihatan ya? Ya, Kak. Jelas, Kak. Oke. Jadi pendahuluannya yaitu untuk yang pengenalan, yaitu seperti biasa saya kenalan dulu. Di sini nama saya Laksmana Rajendra Haidar Azani Fajri, panggilannya Haidar, alamat Jalan Pemuda nomor 71B Jepara, telepon number 085784091597, emailnya haidar@stekom.ac.id. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat email atau WA saya ya. Oke, nah itu untuk pengenalan dari saya. Sekarang ke penilaiannya. Nah, ini sama seperti semester kemarin. Di sini saya akan menggunakan 3 penilaian, UTS 35%, UAS 35%, dan tugasnya 30%. Nah, jadi saya akan ambil 3 ini. Terus untuk itu untuk penilaiannya ya. Sekarang kita masuk ke pengenalannya ya. Nah, jadi ini karena waktunya dibatasi maksimal 40 menit. Jadi nanti mungkin saya akan menjelaskan sebentar saja di sini karena ini baru pendahuluan ya. Nah, yang namanya periferal itu pasti tidak akan lepas dengan yang namanya komputer. Nah, jadi nanti periferal itu ada yang periferal komputer, ada periferal yang menggunakan perangkat-perangkat komputer. Atau istilahnya dia terhubung dengan perangkat komputer. Nah, untuk periferal yang pertama ini kita membahas tentang seluk-beluk komputer dulu. Oke, nah ini saya jelaskan lagi supaya jelas. Komputer itu apa? Yaitu komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yaitu artinya menghitung. Atau dalam bahasa Inggris to compute. Nah, itu jadi to compute itu artinya menghitung. Nah, tapi kalau diartikan dalam bentuk istilahnya ilmiahnya yaitu sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama di mana dia bisa menerima data atau juga disebut dengan input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan di dalamnya. Nah, jadi intinya adalah komputer itu pasti tidak akan lepas dari input, proses sama outputnya atau informasinya. Nah, jadi istilahnya kita harus mengenal 3 proses ini. Oke. Gimana suara saya masih kedengeran? Jelas ya? Oke, jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita bahas pengertian komputer menurut beberapa ahli atau istilahnya penelitian terdahulu. Nah, kalau menurut Robert H. Bilsman atau juga disebut Pak Robert tahun 1985, itu istilahnya komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Di mana dia bisa menerima input, memproses input jadi sesuai dengan menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, dan yang keempat menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi si Robert ini intinya elektronik yang bisa menerima input, memproses, menyimpan, dan menyediakan output. Nah, itu istilahnya pengertian dari si Robert. Nah, sedangkan menurut Donald H. Sanders ini, yaitu komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data
yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Jadi istilahnya komputer ini kalau menurut Donald itu elektronik digunakan untuk manipulasi data. Jadi kalau misalkan dia bisa memanipulasi data, ya istilahnya itu termasuk dalam komputer. Kalau nggak bisa manipulasi ya nggak bisa. Apa namanya dinamakan dengan komputer. Oke. Selanjutnya dari pendapat Hamaser, nah, komputer itu adalah alat penghitung elektronik. Nah, jadi kalau tadi itu adalah untuk manipulasi data, sedangkan si Hamaser ini dia merupakan komputer penghitung elektronik yang cepat. Nah, di mana dia bisa menerima informasi digital dan memprosesnya dengan program yang ada pada memori. Nah, jadi menurut Hamaser ini alat penghitung. Nah, jadi penelitian-penelitian orang-orang zaman dahulu itu arti komputer itu berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa lihat arti-artinya ya. Terus menurut William ini adalah komputer adalah suatu proses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara tepat. Nah, hampir sama dengan Hamaser alat penghitung. Cuma ini dia penghitung secara cepat, termasuk operasi logika, tanpa campur tangan, dan aritmatika. Nah, jadi istilahnya si William ini dia mengembangkan teorinya Hamaser bahwa komputer itu alat perhitungan cepat. Kalau tadi Hamaser kan alat penghitung elektronik. Kalau si William itu alat penghitungan cepat. Nah, sedangkan Gordon itu komputer merupakan alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Nah, ini jadi Gordon ini berbeda teorinya dengan teori-teori yang lain. Jadi istilahnya harus mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, dari keenam orang tadi bisa kita simpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan dapat menyimpan program hasil pengolahannya serta bekerja secara otomatis. Jadi istilahnya dari keenam peneliti zaman dahulu itu bisa kita simpulkan bahwa komputer itu fungsinya banyak sekali. Nah, tidak hanya untuk mengolah data, juga menyimpan, menghitung, menerima informasi, bahkan memberikan pengolahan data secara otomatis. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah masih 6 orang ya ini ya? Berapa orang ini? Sudah, oh udah banyak orang nih. Sudah 9 orang nih. Nah, ini sudah banyak orang ya. Ini ada berapa ini? Ada 8 orang yang sudah masuk nih. Selamat datang Mas Aldi Al-Jihad. Suara saya kedengaran nggak Mas? Sama Mas Rifki ya. Nah ini, jadi ini ada 2 orang masuk ya ini ya. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran nggak? Agak berlanjut Pak. Dengar ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Kita bahas ke komponen komputer. Oke, nah ada 3 komponen utama dalam komputer, yaitu pertama ada hardware atau juga disebut dengan perangkat keras komputer. Yang kedua ada software, juga disebut dengan perangkat lunak komputer, dan ada brainware atau manusianya. Nah, hardware adalah komponen atau elemen komputer yang membentuk sebuah sistem komputer secara fisik. Jadi hardware yang istilahnya adalah komponen yang bisa kita lihat secara fisik. Nah, sedangkan software itu adalah baris-baris instruksi atau program yang mengatur atau mengendalikan operasi dalam komputer. Jadi semua operasi dalam komputer itu dinamakan dengan software. Nah, yang ketiga ada brainware. Brainware ini juga disebut dengan manusia atau pengendali sistem komputernya. Jadi kalau misalkan kita punya hardware dan software tanpa brainware, ya mustahil bisa digunakan komputer yang kita pakai itu. Nah, jadi kita tahu ya ada hardware, ada software, ada brainware. Oke, ini ada yang mau ditanyakan nggak?
Saya buka pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? Belum. Belum? Belum. Belum apa belum? Belum ya? Ada yang mau bertanya? Rifki. Si Ruki mana kalau nggak kelihatan? Ruki. Tidur mungkin, Pak. Tidur Hah? mungkin, Tidur? Pak. Tidur. Ya wis lah. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Kita masuk ke soalnya saya kasih batu maksimal 40 menit. Kalau udah 40 menit udah otomatis mati. Oke. Sekarang kita masuk ke apa namanya bagian-bagian fisik dari komputer ya. Seperti yang pertama ada prosesor, ada memori, ada disk, ada printer, serta perangkat periferal yang lain. Nah, jadi hardware yang pada komputer itu ada beberapa. Sedangkan contoh perangkat lunaknya aplikasi yaitu merupakan software penghubung antar perangkat keras dengan perangkat lunak aplikasi tersebut. Nah, jadi istilahnya aplikasi, software aplikasi ini itu sebagai penghubung. Contoh misalkan webcam. Webcam itu dia tidak akan berjalan dengan adanya aplikasi yang ada di dalam komputer kita. Printer pun juga sama. Dia tidak akan melakukan percetakan atau kita bisa meng-print hardware-nya atau suatu informasi di dalamnya dengan software aplikasi yang sudah kita pasang di dalam komputer. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, itu contohnya. Sekarang kita lanjut ke fungsi sistem operasi ya. Nah, kalau sistem operasi sendiri mungkin kalian sudah dapat di mata kuliahnya. Siapa? Sistem operasi yang ngajar siapa dulu? Bu Putri. Bu Putri. Oke. Bu Putri ya. Diajari apa we? Ya, ini udah masuk. Ini siapa ini yang ngomong tadi? Masa aku nggak ngomong kuliah kok. Oke, diajari apa we, Bu Putri dulu? Sistem operasi. Diajari apa we? Diajari apa saja? Cik. Presentasi. Presentasi? Terus. Oh, presentasi terus ya. Sistem operasi seperti ini loh, Pak. Oh, ya, malah bagus sih. Yang sejenisnya. Nah, oke. Nah, jadi intinya sistem operasi itu semua yang berkaitan untuk operasi komputer itu sistem operasi yang menjalankan. Baik dari kinerja hardware-nya, software yang kita gunakan, itu semuanya masuk dalam sistem operasi. Oke. Nah, fungsinya yang pertama adalah penyusunan rekod data. Jelas, semua data itu nanti termasuk dalam sistem operasi. Yang kedua, memanage atau mengorganisasi dalam penyimpanan file. Nah, contoh penyimpanan file ada memori program sama memori data yang kita gunakan. Terus yang ketiga itu menerjemahkan bahasa-bahasa komputer ke dalam bahasa mesin. Nah, jadi di dalam suatu sistem komputer itu ada bahasa komputer sama bahasa mesin. Bahasa mesin itu ya berarti bahasa-bahasa seperti kayak assembly, bahasa apa namanya C. Nah, itu contoh bahasa mesin. Kalau bahasa komputer ya bahasa yang kita terjemahkan sendiri. Nah, seperti itu. Yang keempat, menjadwalkan pekerjaan sebuah sistem komputer. Jadi semua pekerjaan atau worksheet dalam suatu sistem komputer itu sudah terjadwalkan atau istilahnya sudah ada recordnya. Oke. Sekarang kita masuk ke klasifikasi komputer. Yang pertama ada komputer analog, yang kedua ada komputer digital, dan yang ketiga ada komputer hybrid. Nah, sebenarnya ada 4 ya. Ada 4 jenis komputer ya. Yang keempat itu namanya ubiquitous computing. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Kalau komputer analog itu istilahnya rangkaian elektronik yang mewakili model matematikanya. Jadi contoh semua yang berkaitan dengan arus, voltase, temperatur, itu masuknya ke analog. Sedangkan digital itu masuk ke dalam pengolahan datanya. Jadi semua data yang kamu olah dari data gambar, suara, video,
itu semuanya nanti diolah serba digital. Nah, kalau hybrid itu kombinasi antara komputer analog dan digital. Contoh Faxmile. Faxmile itu istilahnya komputer hybrid. Nah, tadi yang keempat ada ubiquitous computing. Kalau ubiquitous computing itu komputer tapi bentuknya tidak seperti komputer, atau istilahnya kita menggunakan benda-benda umum untuk menciptakan suatu komputer. Nah, jadi sekarang itu nanti muncul ubiquitous computing. Contoh nanti mungkin ada jam tangan yang cara kerjanya itu bisa mengolah data seperti komputer. Nah, itu contoh dari ubiquitous computing. Terus mungkin ada papan tulis yang bisa mengolah data juga atau fungsinya sama dengan komputer. Nah, jadi nanti tujuan akhir dari peripheral itu nanti ke ubiquitous computing. Oke. Selanjutnya kita masuk ke, ini contoh gambar-gambarnya ya. Ini gambarnya sudah lama sekali nih. Ini ada komputer analog, ada komputer digital, ada komputer hybrid. Nah, ini contoh gambar-gambar yang sudah lama. Ini belum saya update ya. Ini slide zaman dahulu soalnya ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke penggunaannya. Nah, tadi kita bahas ke jenis-jenisnya, kita masuk ke klasifikasi penggunaannya. Yang pertama itu komputer untuk special purpose komputer atau istilahnya untuk ujian khusus. Nah, komputer ini kalau untuk tujuan spesial itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus atau istilahnya biasanya digunakan hanya pada satu masalah saja. Contoh pada proses industri. Jadi misalkan kalau komputer dalam industri ya dia menciptakan satu barang saja. Contoh misalkan kayak membuat botol. Jadi programnya cuma diolah untuk membuat botol saja. Nah, itu untuk special purpose computer. Sedangkan yang kedua ada general purpose computer atau digunakan untuk tujuan umum. Nah, kalau untuk tujuan umum itu untuk biasanya digunakan untuk beberapa program. Nah, dan bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang berbeda. Nah, contoh sekarang itu komputer sekarang harus diciptakan untuk tujuan umum. Karena sekarang komputer tidak hanya untuk mengolah data saja, tapi memberikan informasi juga, terus memberikan sebab akibatnya. Nah, itu kita harus tahu. Nah, jadi ada special purpose sama general purpose-nya. Oke, nah ini sudah lama sekali ya. Ada contoh desktop, contoh komputer, ada komputer desktop, ada portable, ada notebook, ada subnotebook, ada palm top. Nah, ini jadi sudah palm top ini pasti kalian baru dengar ya. Ini soalnya komputer zaman dahulu. Nah, jadi komputer-komputer zaman dahulu tuh kecil. Nah, biasanya cuma untuk membuka data saja. Oke, sekarang kita masuk ke 4 penggolongan besar ya pada peralatan-peralatan komputer ya. Yang pertama ada peralatan manual. Peralatan manual yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, di mana dia menggunakan tenaga tangan manusia. Jadi semua peralatan-peralatan pengolahan data itu menggunakan tangan manusia. Nah, terus yang kedua ada peralatan mekanik, di mana semua pekerjaannya itu dikerjakan secara mekanik dengan tangan manual. Jadi contoh misalkan dia menggunakan alat khusus supaya bisa menggunakan komputer. Terus yang ketiga ada mekanik elektronik, di mana dia menggunakan motor elektronik. Jadi dia digerakkan secara otomatis. Contoh PLC. PLC itu seperti kayak pabrik menggunakan peralatan mekanik secara otomatis. Jadi kita nggak perlu tenaga manual atau mekanik seperti itu. Dan yang keempat ada peralatan elektronik. Jadi semua pekerjaannya itu dikerjakan secara elektronik, baik dari pengolahan datanya, pemrosesnya sampai hasil yang kita inginkan itu harus secara elektronik. Nah, jadi ini contoh dari peralatan-peralatan komputer ya. Nah, ini contoh gambar 1 komputer yang pertama ciptakan.
yaitu ada ENIAC ya. Ini dulu di sistem operasi pernah ya? Belum. Belum. Nah, ini ENIAC itu komputer pertama ya. Jadi komputer pertama ini beratnya itu sekitar berapa ton? Nah, ada sekitar 10 ton kalau nggak salah. Nah itu sangat berat sekali. Listriknya saja untuk menghidupkan komputer ENIAC ini itu sekitar kalau misalkan kamu menggunakan daya listriknya itu kalau misalkan kita hidupkan bisa 100 rumah. Nah ini komputer pertama itu 100 rumah hanya untuk menghidupkan satu komputer saja. Nah dan itu kemampuannya cuma bisa mengolah beberapa data saja. Nah makanya sangat tidak efektif. Nah baru muncul transistor ya. Ada transistor sama IC. Nah, jadi komputer nanti bisa diperkecil. Nah, kalau zaman dahulu kan masih ada resistor, kapasitor, dioda. Nah, itu kamu kalau sudah pelajari di elektronika harus tahu itu. Oke, nah itu contohnya seperti itu. Oke, ini mungkin nanti untuk pendahuluannya sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum. Oke. Belum ya? Oke. Gini saya mungkin ini kan sudah waktunya sudah sekitar 30 menit nih. Nah, nanti ini sudah ini berarti ada 8 orang ya ini ya. 7 ding. 8 orang yang hadir ini. Iya, Pak. Atana hadir? Terus Todi Inggil? Imut. Gak ada suara. Oh ya, itu suaranya di ada. Hadir. Oke, Nadifa hadir ya? Hadir. Aldi hadir? Aldi. Ada, Pak. Oke, Zian? Hadir. Ada, Pak, ada. Terus Todi? Maaf, Pak, telat, Pak. Hadir. Oke. Rifki? Saucing. Oke. Terus Daviandi? Hadir ya? Oke. Nah, oke. Ini ada nih. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ya? Ya. Berarti besok kita ketemu lagi di mata kuliah teknik digital ya. Nah, berarti besok gabung sama kelas pagi. Besok jam berapa? Kuliahnya jam berapa besok? Iya, Pak. Besok sore ya? Nanti ini kita mulai jam 5:30 saja ya. Ya, siapa? Soalnya kan ini kalau jam 5 nanti kebentur sama dosen lain suaranya. Gitu ya. Oh iya. Nah, ini kan soalnya di sini kita ngajarnya gantian gitu. Oke, nah ini oh ya, nanti buka siakat ya. Iya, Pak. Buka siakat, jangan lupa buka siakat. Nah, terus nanti Besok jam berapa, Pak? besok jam 5:30. Seperti hari ini, Pak. Gimana? Seperti hari ini jam 5:30. Ya, 5:30. Oke, siap, Pak. Kayak Rudi, terus Adita dikasih tahu ya itu ya. Iya. Iya, Pak. Itu Adita nggak punya handphone, Pak, katanya. Lagi nih, rak Di toko aksesoris. Koneng Speedy ya bareng Atana kayak lo. Telkom, Pak. Itu penghuni sana, Pak. Oh ya wes, oke ya wes, oke. Ini rumah kedua. Rumah kedua itu, Pak. Oh ya wes. Ya wes, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tutup aja ya. Kita ketemu besok sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada materinya, Pak. Krik. Nanti saya share ya. Oke. Anak ya ini ya. Barat ini.